Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Andromeda Alusius Kristanto, siswa dari SMA Negeri 1 Kebomas. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi buku dengan judul Membuka Tabir Kompensasi Sampah Jakarta bagi Warga Kota Bekasi. Buku ini diterbitkan oleh Tempo Publishing dan disusun atau ditulis pula oleh Pusat Data dan Analisis Tempo. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan tebal 76 halaman. Buku ini saya pinjam melalui aplikasi e-Gresik dengan kategori lingkungan dengan masa peminjaman maksimalnya. Sebelum kita menuju ke intisari pembahasan, mari kita mengetahui mengenai penulis buku ini, yaitu Tempo, yang selama ini kita ketahui bahwa Tempo mempublikasikan berbagai hasil penelusurannya melalui situs web, majalah, dan koran. Tetapi pada kali ini Tempo juga mempublikasi sebuah buku yang membahas mengenai TPST Bantar Gebang sebagai masalah yang dialami oleh warga Bekasi. Potret persoalan sampah di TPST Bantar Gebang. Pemerintah Kota Bekasi sempat mengalami bersih tegang dengan DKI akibat bau busuk yang dialami oleh warga sekitar TPST Bantar Gebang. Oleh karena itu, Pemda Bekasi sempat menutup TPST Bantar Gebang secara sepihak yang menyebabkan banyaknya sampah yang menumpuk di Jakarta. Kurangnya koordinasi antara pemerintah DKI dengan Bekasi juga menyebabkan dana kompensasi yang seharusnya diterima tepat waktu oleh warga menjadi terlambat diberikan. Walaupun sebenarnya dampak dana kompensasi ini juga tidak mampu untuk menggantikan dampak yang dialami oleh warga selama hampir 3 dekade di area TPST Bantar Gebang. Kronologi dan dinamika sengketa. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sempat mengalami kecurigaan terhadap pemerintah DKI Jakarta atas truk-truk sampah di DKI Jakarta yang mengalami pengecatan, sedangkan dana hibah yang seharusnya diberikan kepada Kota Bekasi kepada warga sekitar Bantar Gebang tidak kunjung dikirimkan. Sengketa terus berlanjut hingga masa pemerintahan Wali Kota DKI Jakarta Anies Baswedan, yang membuat Anies merasa khawatir akan masalah sampah ini, karena menurut perkiraan Anies pada tahun 2021 TPST Bantar Gebang akan mengalami kapasitas maksimum penerimaan sampah. Oleh karena itu, harapan Anies bahwa selanjutnya Jakarta dapat mengelola sampahnya sendiri. Sebagai contoh, dapat dikonversi menjadi tenaga listrik melalui PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Analisis buku. Buku ini memiliki narasi yang jelas dan mudah dipahami. Keberanian buku ini dalam mengulik dan mewartakan hubungan DKI dan Bekasi dengan jelas juga patut kita apresiasi. Meskipun terdapat beberapa kekurangan pada buku ini, yaitu belum sepenuhnya memberitakan data yang konkret. Pada hal ini, buku ini terlalu banyak memberikan data dalam bentuk kualitatif sehingga kurang memberikan data yang valid. Buku ini juga terlalu fokus pada konflik politik yang dialami oleh DKI Jakarta dengan pemerintah Bekasi. Refleksi dan konklusi. Buku ini mengajak pembacanya untuk berpikir lebih jauh mengenai masalah yang terjadi di TPST Bantar Gebang. Pembaca juga pasti akan memahami bahwa persoalan sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab pribadi daripada pembaca itu dalam mengelola sampahnya sendiri. Buku ini cocok dibaca oleh hampir semua kalangan, terutama yang tertarik dalam memahami tata kelola sampah di perkotaan. Tanpa transparansi dari pemerintah dan partisipasi masyarakat, masalah sampah tidak akan menemukan jalan keluar. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak.